Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Ma sya'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun wa la haula wa la quwwata illa billah amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa biqaulihi yahtadi al-muhtadun. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Atau kama qala ta'ala fi ayatil ukhra wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa wattaqun ya ulil albab. وقال تعالى في آية أخرى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آية ربك يوم يأتي بعض آية ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في من خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصادق الوعد الأمين بادروا بالأعمال الصالحات فستكون الفتن كقطع الليل المظلم يصبح رجلا مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا المتمسك يومئذ بدينه كالقابض على الجمر. الحديث كما قال صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Puja-puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Malam hari ini Allah menakdirkan kita bisa bertemu dalam kajian spesial, kajian Tabligh Akbar khusus membahas tentang huru-hara akhir zaman. Semestinya bersama pakarnya, tapi saya bukan pakar akhir zaman. Saya sudah berganti profesi menjadi pakar akhir bulan, Bapak Ibu ya. Jadi mohon maaf jika nanti saya tidak seperti ustadz akhir zaman yang lain. Saya bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, malam hari ini Allah takdirkan bisa sampai di Masjid Al-Ikhlas di Kota Rengat, ibu kota Indragiri Hulu. Ini adalah satu karunia dari Allah Azza wa Jalla dan kehormatan bagi kami pribadi. Maka saya bersyukur kepada Allah dengan sebaik-baik syukur padanya. Semoga pertemuan kita ini menjadi wasilah berkah bagi kita semua. Menjadi berkah bagi kita semuanya dan juga menjadi wasilah kita mendapatkan surganya Allah Azza wa Jalla. Rasulullah SAW pernah menyampaikan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah memudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi Bapak Ibu yakin bahwa kita sedang berada di jalan Allah, sedang berada dalam jaminan Allah dan sedang mendekat kepada surganya Allah. Ya. Salawat dan salam semoga tercurah selalu pada uswah dan kedua kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi dan rasul yang diutus ke tengah-tengah kita. Itu menjadi isyarat kita telah berada di pintu gerbang hari kiamat. Maksud saya berada di dekat dengan kejadian hari kiamat. Sebagaimana dalam sebuah hadisnya Rasulullah SAW menegaskan, bu'ithtu ana wa sa'aka hatain. Jarak diutusnya aku dengan kiamat seperti ini, kata Rasulullah. Dan Rasulullah merenggangkan sedikit. Ini Rasulullah SAW mengatakan demikian 14 abad yang lalu, Bapak Ibu. 1400 tahun yang lalu. Hari ini kita mau bilang apa? Antara kita dengan Rasulullah diutus, saya melipat jari tengah saya, Bapak Ibu. Kalau ini sudah siaga berapa ini? Siaga 1, 2, 3, apa 4? Ya, betul-betul waspada. Artinya kita bukan dekat lagi dengan kejadian hari kiamat. Justru kita berada di pintu gerbang kiamat. Betulkah kita berada di pintu gerbang kiamat, Bapak Ibu sekalian? Ada beberapa hadis yang saya dapatkan dalam beberapa kitab. Pertama di dalam kitab An-Nihayah fil Fitan wal Malahim, karya Al-Hafiz Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Kemudian juga di dalam kitab Al-Mawsu'ah fil Fitan wal Malahim wa Ashratu Sa'ah, karya Dr. Muhammad bin Ahmad Al-Mubayyad, seorang syekh dari Syam, di mana di dalam nas-nas hadis yang dinukilkan ini disertakan dengan tahqiq-tahqiq yang jelas dari para ulama ahli hadis belakangan ini. Ya. Kemudian juga beberapa referensi lain seperti Nihayatul Alam karya Dr. Muhammad bin Abdurrahman Al-Arifi dari Saudi Arabia. Nah, di dalam kitab-kitab tadi Rasulullah SAW dikatakan bersabda,
baina yaday sa'ah, di pintu gerbang kiamat, sinina khawadi'atan, akan muncul tahun-tahun penuh dengan tipu daya dan tipu muslihat. Ya. Sudah terasa belum Bapak Ibu hari ini? Tahun-tahun kita penuh dengan tipu daya dan tipu muslihat? Sudah terasa. Yakin? Oke. Indikatornya ada 3. Yang pertama, yukadzabu fiha shadiq, orang yang berkata jujur didustakan. Dan orang yang berkata benar dibohongi. Sejujur apapun seseorang, sebenar apapun seseorang, dia tetap didustakan. Ya, sehingga orang-orang yang dusta dibenarkan. Sebaliknya, wa yusaddaqu fihal kadzib, para pembohong, para pendusta dibenarkan. Ya. Dan ini sistem, ketika yang dua ini terjadi, maka yang ketiganya pun terjadi. Wa yu'tamanu fihal kha'in, para pengkhianat satu kaum, pengkhianat satu negeri, satu bangsa diangkat menjadi penguasa, diamanahi untuk berkuasa. Dari 3 hal tadi, mana yang belum terjadi Bapak Ibu? Yang pertama sudah terjadi, orang benar didustakan, sudah terjadi. Yang kedua, orang dusta dibenarkan, sudah terjadi. Bapak-bapak ragu nih jawabnya nih. Ya, tidak menjawab ini karena belum terjadi atau karena takut menjawab? Ini resiko ustadz akhir zaman Bapak Ibu. Betapapun hanya menerjemahkan hadis saja resikonya ya gitu. Itu udah saya rasakan. Ya, jadi sekali lagi saya sekarang bukan ustadz akhir zaman lagi ya, tapi ustadz akhir bulan. Insyaallah kalau ustadz akhir bulan aman ya. Ya. 3 hal itu terjadi, berarti kita berada di pintu gerbang kiamat. Ya. Berikutnya juga Bapak Ibu sekalian, di dalam kitab Al-Mawsu'ah tadi, Dr. Muhammad bin Ahmad Al-Mubayyad, Rasulullah SAW bersabda, "Ala inna min asyratis sa'ah." Ingatlah dari tanda kiamat akan terjadi, anturfal asrar wa tudal akhyar. Orang-orang buruk muncul di permukaan menguasai dunia. Wa tudal akhyar, orang-orang terbaik pilihan umat disingkirkan. Jika itu terjadi, berarti kiamat telah dekat kejadiannya. Sudah terjadi belum? Sudah. Yakin Bapak Ibu? Yakin. Abang udah nikah belum Bang? Udah nikah Bang? Masya Allah, udah di gerbang kiamat Bang. Bu, ini belum nikah Bu, kasihan Bu. Kalau esok kiamat gimana ini? Masya Allah. Kemudian yang kedua, ala inna min asyratis sa'ah. Ingatlah dari tanda kiamat akan terjadi, antuk bahal qaul wa tuhzanal amal. Perkataan-perkataan buruk muncul di mana-mana. Orang di mana-mana mengatakan kata-kata yang buruk. Allah saja dinistakan, apalagi nabi dan agamanya. Sudah terjadi kan? Sudah terjadi. Dan manusia menyia-nyiakan waktu untuk beramal, padahal kiamat telah dekat. Hari di mana mereka dihisab telah dekat, tapi mereka menyia-nyiakan waktu untuk mengumpulkan bekal demi menyambut kehidupan di alam yang sesungguhnya akhirat. Dan yang ketiga, ala inna min asyratis sa'ah. Ingatlah dari tanda kiamat akan telah dekat kejadiannya. Antuslal masnah fala yujadu ahadun man yughayyiruha. Dibacanya masnah dan susah ditemukan orang yang merubahnya. Bapak Ibu, kira-kira apakah masnah itu? Para sahabat bertanya, "Famal masnah ya Rasulullah?" Apakah masnah itu ya Rasulullah? Apakah masnah itu ya Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, "Ma kutiba siwa kitab Allah." Sesuatu yang ditulis selain dari kitab Allah. Ma kutiba siwal Quran, dalam satu riwayat yang lain, sesuatu yang ditulis dan dibaca selain daripada Al-Quran. Bapak Ibu yang mati Allah Subhanahu wa taala, jujur, mana yang paling banyak kita genggam? Gadget apa mushaf Quran? Gadget apa mushaf Quran, Bu? Oh kan? Nah inilah masnah. Susah dicari orang yang bisa merubahnya, karena memang manusia milenial ini tergantung pada gadget. Biodata pribadinya ada di gadget ini. Setiap bulan update, setiap hari update, bukan setiap bulan, setiap hari update. Betul? Data-data penting ada di sini, bahkan mobilitas hariannya pun di sini. Betapa manusia tergantung dengan teknologi informasi ini, gadget. Maka susah ditemukan orang yang bisa merubahnya karena memang kita membutuhkan. Ini juga merupakan tanda kiamat telah dekat. Ini secara geopolitik Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah, Ketua DKM beserta jajaran pengurus DKM Dewan Kemakmuran Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah, para sesepuh, para tokoh, para asatidz dan asatidah yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah, para pimpinan dan pengurus Ikatan Dai Indonesia Kabupaten Indragiri Hulu, ya, Inhu, yang dirahmati Allah, dan juga yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah, rekan-rekan dari Front Pembela Islam PI, terima kasih sudah mengawal saya. Alhamdulillah. Ada orang gila tadi, Bang? Ada orang gila tidak? Tidak ada. Alhamdulillah. Ya. Orang gilanya lagi pada ke Jakarta mungkin ya. Yang juga yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah, hadirin kaum muslimin yang semoga rahimakumullah. Hari ini saya datang bersama tim dari Sahabat Tahzan Peduli, ya, yang memfasilitasi kami untuk event yang kedua di tahun ini, ya. Dan alhamdulillah kami diterima bekerja sama dengan IKADI, Ikatan Dai Indonesia, bisa hadir di sini dan juga membawa misi untuk mewujudkan harapan kita dan cita-cita kita bisa membebaskan bumi Al-Quds, Palestina, bumi para nabi dan rasul, serta mengembalikan Masjidil Aqsa kepada kita umat Islam. Namun sebelumnya mungkin Bapak Ibu memang sudah kenal saya, tidak ada salahnya saya berkenalan kembali Bapak Ibu, ya. Ini selingan dulu Bapak Ibu. Ini mohon maaf saya tadi di depan AC, ya, jadi agak batuk ini, tapi alhamdulillah berkali-kali sampai terakhir kemarin di Jakarta saya sudah rapid test dan non reaktif Bapak Ibu. Jadi jangan takut, ya. Batuk saya bukan pandemi, bukan corona Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita bahas situasi akhir zaman secara geopolitik. Nah, sekarang kita lihat akhir zaman, tanda-tandanya secara geografis Bapak Ibu. Ya, akhir zaman secara geografis bisa kita lihat tidak jauh-jauh lah, Saudi Arabia saja. والله يا جماعة أقسم بالله العظيم 195 كيلو Ini bulan Desember 2018. Desember 2018 kami seperti biasa membawa jamaah umroh plus Aqsa. Ketika mendarat di Jeddah, perjalanan menuju Madinah seperti ini pemandangan Bapak Ibu. Selama perjalanan saya beristighfar, ya, berzikir pada Allah dan ngobrol dengan supir Bapak. Jadi teringat kepada hadis Rasulullah SAW, la taqumus sa'atu hatta taruda ardul arabi murujan wa anhara. Kiamat tidak akan terjadi sehingga tanah Arab akan kembali hijau dan bersungai-sungai. Dan ini yang saya saksikan Bapak Ibu. Selepas Jeddah menuju Madinah. المنطقة الكاملة من إلى علامة نظافة مع تصوير الجوال ومع الشمس والله ما يميز. أقسم بالله العظيم الآن قطعنا 195 كيلو. Apalagi Tabuk Bapak Ibu. Oh, Tabuk sudah tidak lagi terkesan gurun pasir. Hampir bersaing dengan Inhu Pak. Tabuk. Ya, hijau semua, sungai-sungai mengalir, ikan-ikan ada di sampingnya. Tidak lagi terkesan Arab yang tandus. Begitu pula dengan sungai-sungainya. Banyak terjadi fenomena-fenomena yang luar biasa dan ajaib. Mata-mata air bermunculan di Jazirah Arab ini. Seperti yang satu ini Bapak Ibu. Yang satu ini bukan air Bapak Ibu sekalian, ini pasir. Beginilah cara Allah mendesain Jazirah Arab Bapak Ibu, untuk menyambut kebangkitan Islam menjelang huru-hara akhir zaman. Karena nanti situasi akan berganti. Mekah, Madinah justru akan banyak kekacauan, akan banyak pertumpahan darah dan hancur sebagian. Kemudian
Syam, Palestina dan Suriah akan berbalik menjadi aman. Karena pada saat itu Syam dan Suriah, Palestina dan Suriah ini akan menjadi basis pertahanan umat Islam di bawah pimpinan Imam Mahdi. Nampaknya Imam Mahdi mungkin tidak lama lagi akan keluar, Bapak Ibu. Perkiraan saya. Boleh berperkiraan Bapak ya? Masih bukan berarti saya meramal. Orang-orang bilang saya peramal, sosiologi dan dukun gitu ya. Yaitu karena memang pemahaman kita berbeda dengan mereka. Ya, baik Bapak Ibu rahmatullah, dan masalahnya bukan berbeda pendapat barangkali, tapi beda pendapatan mungkin ya. Ya, kalau pendapatan mereka banyak Bapak Ibu, kalau pendapatan saya sedikit. Makanya mereka iri sama saya karena pendapatan mereka banyak. Baik Bapak Ibu rahmatullah, kemudian sungai-sungainya pun bermunculan. Ini perjalanan kami begitu sampai ke Madinah, sungai-sungai banyak munculan, dan juga ada mata air yang keluar dari gunung-gunung batu Bapak Ibu. Arab adalah suatu negara yang dikelilingi sebagian besar oleh padang pasir yang gersang dan tanahnya yang tandus. Arab dulu dikenal dengan negara yang sulit dengan air bersih, hingga Nabi Muhammad mengeluarkan mukjizat dengan memancarkan air di jari jemarinya. Lalu, apa yang terjadi dengan tanah Arab sekarang? Pemandangan Arab dari satelit sudah terlihat hijau, dan ini sungai-sungainya Bapak Ibu sekalian. Dan ini air terjun yang keluar di perjalanan highway menjelang memasuki Madinah. Ini air terjun di pinggir-pinggir jalan Bapak Ibu. Bahkan sampai ke atas. Bukankah ini membetulkan dan membenarkan apa yang disampaikan Rasulullah SAW? Bahwa kiamat tidak akan terjadi sehingga tanah Arab akan kembali hijau dan berpadang rumput, serta mengeluarkan sungai. Hijau, berpadang rumput, dan mengeluarkan sungai. Apakah ketika saya menyampaikan bukti ini dikatakan cocok logi Bapak Ibu? Berarti mereka mendustakan kebenaran hadis Rasulullah SAW. Lalu apa fungsi hadis kalau begitu? Bukan untuk memberitakan, kalau bukan untuk memberitakan kejadian-kejadian yang akan muncul di akhir zaman. Hadis itu fungsi utamanya adalah nubuah, membawa berita tentang apa yang akan terjadi di akhir zaman. Yubashiruna wa yubayyinu lana ma satahdusu fi akhir zaman. Maka sungguh keji perkataan mereka ketika kami menyampaikan seperti ini. Mereka mengatakan saya cocok logi. Ya, tolong saksikan Bapak Ibu, akan saya tuntut mereka di hadapan Allah nanti. Ya. Kenapa demikian? Karena perbuatan mereka ini terkategori menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Betul Bapak Ibu? Sepakat? Halo Bapak Ibu, ada? Kemana ini Bapak Ibu? Masih ada Bapak Ibu? Bu, suara saya jelas Bu? Jelas. Wajah saya jelas Bu? Baik. 2018 ini Ustadz Sofyan, beliau kirim saya langsung dari Hagway, dari antar Mekah Madinah. Beliau sempat terhenti karena hujan kristal es menimpa bus beliau, sehingga beliau tidak bisa melanjutkan perjalanan. Bus itu berhenti dulu sebentar Bapak Ibu, karena kalau maju kaca bisa pecah. Ini hujannya.
Hingga akhirnya terbentuklah sungai kristal es, Bapak Ibu, di gurun pasir. Sebanyak ini kira-kira Allah alirkan kemana, Bapak Ibu? Kalau ini bermuara pada satu titik, satu tempat, berarti betapa besar tempat yang menampung kristal es ini. Negara yang dulunya tandus, berpadang pasir, sekarang sudah menampakkan fenomena-fenomena yang mungkin di luar jangkauan akal kita. Tapi inilah kuasa Allah Azza wa Jalla, memperlihatkan kepada kita bagaimana Allah berkuasa untuk mendesain tanah Arab menyambut kebangkitan Islam. Sebesar ini Bapak Ibu, lumayan kan? Kalau kena kepala gimana? Benjol, luar biasa. Padahal dulu Rasulullah SAW menyampaikan tanah Arab ini dulunya tandus. Di dalam Al-Quran juga ada surat Ibrahim, Bapak Ibu sekalian kata Allah. Nah, ini gambaran Arab dulu di zaman Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim diperintahkan Allah membawa Siti Hajar dan Nabi Ismail, Mekah ini seperti ini Bapak Ibu. Ya, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, aku telah meninggalkan istri dan anakku, keturunanku di lembah yang tidak ada kehidupan sama sekali. Ya, tandus, tidak ada rumput, tidak ada mata air, ya, tidak ada apapun yang bisa digunakan untuk bertahan hidup. Tapi karena ini perintah Allah, Nabi Ibrahim menunaikannya, dan Siti Hajar pun siap untuk ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim di tempat seperti ini, sehingga lahirlah ibadah haji melalui mereka. Begitu cara Allah memuliakan mereka. Bu, mau tinggal di sini Bu, gratis Bu, ini kota Mekah Bu, gratis. Ibu mau berapa hektar silakan. Mau Bu? Enggak? Berarti ibu kalah sama Siti Hajar ya. Ini Mekah di zaman Nabi Muhammad SAW. Sudah ada pasar, sudah ada rumah, Ka'bah pun sudah mulai tinggi ya, sudah ditinggikan ya, tapi tidak ada listrik Bu, tidak ada internet, tidak ada gadget. Galau Bu, mati gaya Bu. Mau tinggal di sini Bu? Wah, masih ragu juga. Baik, dan ini Mekah di zaman kita sudah seperti ini, sudah canggih luar biasa. Mau tinggal di sini? Punya berapa duit Bapak Ibu? 1 meternya 500 juta. 6 tahun yang lalu 1 meter 500 juta. Kita punya uang 1 miliar hanya untuk kuburan kita saja. Tadi ditawarin gratis nggak mau. Ya, baik Bapak Ibu rahmati Allah, tapi kondisi fenomena Mekah seperti inilah yang Rasulullah tidak suka. Bayangkan, ada bangunan yang mengalahkan tingginya Baitullah. Pantas tidak Bapak Ibu? Ini masjid, di samping masjid ada gedung tinggi, di samping kanan kiri gedung tinggi. Pantas tidak? Ini Baitullah, Ka'bah, kalah sama bangunan yang ada di sekelilingnya. Saya yakin ini yang tidak disukai Rasulullah SAW, apalagi kalau lihat yang satu ini nih. Baik, kita bahas Bapak sekalian. Rasulullah SAW pernah didatangi oleh Malaikat Jibril. Malaikat Jibril menjebak menjadi seorang laki-laki. Ya, ini persaksian dari Umar bin Khattab. Bainama nahnu julusan 'inda Rasulillah SAW, tatkala kami duduk bersama Rasulullah SAW. Itulah alaina rajulun, tiba-tiba datang masuk kepada kami seorang laki-laki. Syadidu bayadil thiyab. Syadidu bayadil thiyab. Pakaiannya putih cemerlang. Wasadidu sawadi sya'ar, rambutnya hitam mengkilau sebahu. Sampai-sampai para sahabat bertanya-tanya, ini orang bajunya bagus bener, bersih banget. Ini beli di mana ini bajunya? Kalau dicuci deterjennya apa ini? Ya. Dan rambutnya mengkilau sebahu. Ini samponya sampo apa kalau keramas ya? Luar biasa. Wala nura minhu min athari safar, tidak terlihat pada wajahnya bekas melakukan perjalanan jauh, karena orang ini tidak dikenal, pasti rumahnya jauh.
tapi nggak ada bekas debu keringat di wajahnya, bersih. Wala na'rifu min ahadin man huwa, dan seorang pun di antara kami tidak tahu, kata Umar, siapa beliau, siapa dia. Tiba-tiba duduk di hadapan Rasulullah, meletakkan kedua lututnya dikenakan kepada kedua lutut Rasulullah SAW, lalu kemudian meletakkan kedua tangannya di atas paha Rasulullah dan bertanya tentang akhbirni anil iman, beritakan padaku apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan. Sampai pada akhirnya yang ihsan ini Rasulullah menjawab, anta'budallaha ka'annaka tarah, akanlah kau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Fa in lam takun tara fa innahu yarak, dan jika engkau tidak melihat Allah, yakini Allah melihatmu. Seperti itu. Kemudian orang ini bertanya lagi, ya, akhbirni mata taqumus sa'ah, beritahukan kepadaku kapan kiamat terjadi. Rasulullah tersenyum. Lalu Rasulullah SAW bersabda, mal mas'ulu bi'alami minas sa'il, yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Ya, Rasulullah SAW saja tidak tahu kapan kiamat terjadi, apalagi saya, Bapak Ibu. Maka fitnah kalau ada yang mengatakan Ustaz Rahmat Baikuni bilang, URB bilang kiamat tahun 2034. Fitnah itu, Bapak Ibu. Ya. Rasulullah saja tidak tahu. Yang Rasulullah SAW tahu, kiamat itu terjadi satu hari Jumat. Jumat kapan? Rasulullah tidak tahu. Hanya hari Jumat. Sekarang hari apa, Pak? Kamis? Besok Jumat. Sekarang Kamis, besok Jumat. Kata Rasulullah hari Jumat kiamat. Bang, siap bang, besok Jumat bang. Dan kiamat terjadi pada waktu subuh. Alah, gimana nanti kajian subuh ada nggak nanti? Kiamat akan terjadi ketika di muka bumi tidak lagi dikumandangkan azan. La taqumu sa'atu hatta la yuqala fil ardi Allahu Allah. Kita tidak lagi mendengar azan. Enggak akan ada lagi orang menggunakan azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Tidak ada lagi azan seperti itu. Dan kiamat tidak akan terjadi melainkan ketika itu orang-orang beriman sudah mulai lupa dan tidak lagi hafal Al-Quran. Sampai ada seorang syekh yang menjelaskan, ya, ketika mereka sholat berjamaah, rakaat pertama mereka lancar, ya, mereka mulai dari Fatihah, baca surat lancar, ya, belum terjadi. Ini detik-detik hilangnya hafalan Quran dari muka bumi, ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Surat apa surat? Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Baca selesai sampai kemudian ruku, sujud. Nah, rakaat kedua imamnya lupa surat Al-Fatihah. Lupa surat Al-Fatihah. Maka makmumnya bilang subhanallah, subhanallah. Tapi makmumnya pun cuma bilang subhanallah saja, karena mereka juga lupa Al-Fatihah. Maka sholat diselesaikan tanpa bacaan Quran. Imamnya balik, lima adalah tudakkumurtumuni, lima adalah tuzakkimurtumuni. Kenapa kalian tidak mengingatkan aku? Qad nasaitu bil Quran wa bil qiraah, bil Fatihah wa bis surah. Kenapa kalian tidak mengingatkan aku? Aku lupa dengan Fatihah, aku lupa dengan bacaan surat. Maka apa kata mereka? Kaifa nuzakkirukum? Bagaimana aku akan memberikan peringatan apa? Mengingatkan engkau. Kami juga lupa. Wa qad nasau bil ayah. Kami juga lupa dengan ayat Quran. Maka seseorang lari mengambil mushaf Quran, Bapak Ibu. Dibuka mushaf Quran itu sudah bersih, Bapak Ibu. Tidak lagi ada satu huruf pun. Bersih tuh Quran-Quran kita nanti. Maka dari itu Bapak Ibu upayakan kalau baca Quran jangan digadget. Ini gambar-gambar yang tidak menentu, yang tidak seronok pun sudah muncul di sini kan. Maka tidak pantas lah kalau kita baca. Maksud saya disamakan. Maka upayakan selalu membuka Quran itu dari mushaf. Beda pahalanya baca Quran dari gadget dengan baca Quran dari mushaf. Ya. Kemudian kiamat tidak akan terjadi melainkan
Ka'bah akan diangkat dari muka bumi. Rasulullah SAW bersabda, ya, tuful Ka'bata qabla an yarfa'ahu Allah min ad-dunya fala tarawna min atharihim syai'an fil ard min baqiyatih. Tawaflah kamu, perbanyaklah tawaf sebelum nanti Allah cabut Ka'bah dari muka bumi, sehingga kalian tidak akan pernah bisa menemukan jejaknya, seolah-olah tidak pernah ada Ka'bah di Mekah itu, di Masjidil Haram. Dan kiamat tidak akan terjadi melainkan Allah mencabut semua nyawa orang beriman di muka bumi. La taqumu sa'atu satarihrihu min ardil Hijaz, akan berhembus sebuah angin dari bumi Hijaz. Mana Hijaz? Hijaz itu tempat antara Mekah dan Madinah. Antara Mekah dan Madinah itu disebutnya Hijaz. Akan berhembus dari Hijaz sebuah angin yang sepoi-sepoi, lembut luar biasa. Saking lembutnya tidak terasa Allah mencabut nyawa orang beriman. La tamuru ala hadin kana fi qalbihi misqalatin min iman ila qabadathu. Ya, tidak ada seorang pun yang dilalui angin ini walaupun imannya sebesar biji sawi, bisa digenggam Bapak Ibu, ya, melainkan Allah akan mencabut nyawanya betapapun imannya sebesar biji sawi. Fayabqa syururun nas, maka yang tersisa di muka bumi adalah mereka yang buruk, seburuk-buruk manusia. Laisa lahum imanun walau bimithqi dzarratin, mereka tidak punya iman walaupun sebesar biji sawi. Fa'ina imanuhum ya Rasulullah, lalu di mana iman mereka ya Rasulullah? Iman mereka tidak sampai di tenggorokan. Jangankan la yujawiju hanajirahum, bukan berarti tidak ada orang Islam pada saat itu ya Rasulullah. Tidak ada, banyak umat Islam, kasirun fiha muslimun, lakinna laisa lahum imanun wala bibiskidaratin la yujawizu imanuhum hanajirahum. Iman manusia pada saat itu tidak sampai ke tenggorokan, apalagi ke hati. Fa'aina imanuhum, lalu di mana iman mereka? Iman mereka ada di dunia, iman mereka ada di pangkat, iman mereka ada di jabatan. Sekarang kita lihat dan kita saksikan di seluruh dunia bagaimana orang berani menjual agamanya demi pangkat, demi jabatan. Betul Bapak Ibu? Sudah terjadi kan? Walaupun sebatas wakil ketua. Itu Bapak Ibu sekalian. Masya Allah. Nah kemudian bertanya lagi tuh Jibril kepada Rasulullah, akhbirni an asyratiha, kalau begitu beritahukan kepadaku tanda-tandanya. Tanda-tandanya ini Bapak Ibu sekalian, materi-materi semacam ini sudah mulai dibahas oleh saudara-saudara kita, terutama di Eropa Bapak Ibu. Ada Syekh Hamzah dari Eropa, kalau tidak salah dari Amerika ya. Beliau sudah juga membahas tentang ini Bapak Ibu sekalian, tentang tanda-tanda kiamat di Mekah. So the Prophet ﷺ told us that there will be tribulation, and we should be aware of this. He told us that towards the end of time, you will see the people, the ala, the asha, yataqawaluna fil bunyan. He said there will be poor people who were the desert people, and they were poor, and they were taking care of birds and animals, and then they'll begin to build huge buildings. These are signs before your very eyes. You are seeing signs of our Prophet ﷺ. He told us that you will see the buildings of Mecca reach the mountaintops. The buildings of Mecca will reach the mountaintops. And this is happening in our lifetime. When I first went to Mecca, there were no buildings even close to the tops of the mountains of Mecca. And now it's filled with buildings that are beginning to reach the mountaintop. I was on one of the tallest mountains in Mecca, and you can see the clock tower now surpasses the mountains. The Prophet ﷺ said in a hadith, he said, إِذَا رَأَيْتُمْ مَكَّةَ فُرِجَتْ كَبَائِنَا. If you see Mecca, if you see its mountains with holes pierced through them, this is what it means. فُرِجَتْ كَبَائِنَا. وَيَتَسَاوَى بُنْيَانُهَا رُؤُوسَ جِبَالِهَا. And you see the buildings reach they will actually surpass the mountaintops. And then he said, فَقَدْ أَضَلَّتَ السَّاعَةُ. It means that the Sa'ah has cast its shadow. Imam As-Suyuti says in this, هِيَ عِبَارَةٌ عَنْ جُلُوِّ السَّاعَةِ. It means that the hour is near.
Ya, Rasulullah SAW kemudian ditanya oleh malaikat Jibril, akhbirni an asyratiha, beritahukan padaku tanda-tandanya ya Rasulullah. Rasulullah SAW menjawab, antalidal ammatu rabbataha, akanlah seorang ammah budak melahirkan majikannya. Apa maksud budak melahirkan majikan? Ada ulama menakwilkan anak memperlakukan ibu seperti pembantu, disuruh-suruh ibu sama anaknya, melayani kepentingan anaknya. Gimana Bu? Sudah terjadi di rumah Bu? Disuruh-suruh sama anak Bu? Ah, Masya Allah, sudah terjadi Bu. Berarti inhu duluan kiamatnya. Ya, ada juga yang menakwilkan para pekerja dari negara luar, mereka bekerja di negara-negara yang kaya raya, lalu dinodai, diperkosa oleh majikannya, sehingga dia melahirkan anak majikannya. Nah, ini sudah bukan isapan jempol lagi, sudah banyak terjadi hari ini kan. Silakan lihat di KBRI, ada banyak bayi-bayi yang dilahirkan dari para TKW gitu. Ada wajah-wajah Arab tuh, Arab Indonesia, Arab Indo. Ya. Baik, kemudian Suma'ayun ya Rasulullah. Kemudian apa lagi tanda-tandanya Rasulullah? Tara ra'i al-ghanam, engkau menyaksikan para penggembala kambing, al-masakin yang miskin-miskin mereka, hufatan tanpa alas kaki, uratan telanjang dada, yaskununa fi makanin murtafi', mereka akan tinggal di gedung-gedung bertingkat. Wa yatatawaluna fil bunyan, mereka berlomba-lomba mendirikan gedung, mendirikan bangunan, hatta ala fawqal jabal, sampai tingginya gedung mengalahkan gunung-gunung Bapak Ibu. Dan tadi disampaikan oleh Syekh Hamzah ya, dari Imam As-Suyuti, wa qad adalatus sa'atu al-Ka'bah, dan sungguh bayang-bayang as-sa'ah menutup Ka'bah. Pertama saya membaca hadis ini dulu Bapak Ibu beberapa tahun ke belakang, 2002 atau 2003. Saya tidak paham Bapak Ibu apa maksud Syekh ini mengatakan, Rasulullah mengatakan bayang-bayang as-sa'ah menutup Ka'bah. Apa maksud dia? Tapi belakangan setelah berdiri bangunan ini saya baru paham Bapak Ibu. Allahu Akbar. Ini pembuktian dari hadis Rasulullah SAW. Perhatikan ini Bapak Ibu sekalian. Inilah yang disebut oleh orang-orang Arab as-sa'ah, mirip Big Ben yang ada di London. Saya perhatikan ini Bapak Ibu. Allahu Akbar. Baru paham saat-saat itu setelah gedung ini berdiri. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, gedung inilah, jam inilah yang orang-orang Arab sekitarnya menamakan as-sa'ah. Dan lihat apa yang ada di atasnya Bapak Ibu. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan perhatikan pula yang satu ini Bapak Ibu sekalian. Posisi saya di sini Bapak Ibu. Selepas sholat asar saya tidak kembali ke hotel, tapi saya bertahan karena saya melihat bayangan ini makin lama makin panjang Bapak Ibu. Ternyata menutup Ka'bah nih. Kalau tidak salah saya pernah menyimpan fotonya, sebentar Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ada. Masya Allah, lupa ya, tidak saya simpan. Ya mohon maaf Bapak Ibu, tidak saya simpan ya Bapak Ibu sekalian. Nah intinya pada saat itu saya coba bertahan di sini. Bayang-bayang as-sa'ah ini makin lama makin panjang dan menutup Ka'bah. Jelas badan saya pun tertutup. Dan saya melihat posisi matahari tepat ada di tengah-tengah ini. Ya, tepat ada di tengah-tengah ini Bapak Ibu sekalian. Di sini. Tepat di tengah-tengah ini. Posisi matahari ada di sini. Maka terlihat seperti bulan dan bintang. Apakah bulan bintang simbol Islam?
Banyak sekali di masjid-masjid sekarang dibangun di atas kubah itu bulan bintang. Apakah itu simbol Islam? Bukan, Bapak Ibu. Ini kenapa kami sedikit bermasalah dengan arsitektur karya seorang pejabat di tanah air ini. Ini yang membuat saya ditangkap dan diinterogasi 20 jam, Bapak Ibu. Ya, ini ada filosofinya, Bapak sekalian. Islam tidak pernah melambangkan, Rasulullah tidak pernah melambangkan Islam. Coba apa lambang Islam, Bapak Ibu? Ada tidak? Kalau lambang Yahudi ada David Star. Lambang Nasrani, Kristen ada salib atau pohon Natal. Lambang Islam? Apakah ada lambang Islam? Tidak ada, Bapak Ibu. Ya. Tunjukkan pada saya ada lambang Islam. Ini ada seorang ustadz yang menjelaskan ini, dan ini menjadi satu tafakuran barangkali buat kita. Kita doakan mudah-mudahan ustadz ini panjang umurnya, Bapak Ibu ya. Diberkahi Allah, diampuni Allah, karena beliau berani mengungkapkan apa yang orang jarang mungkin mengungkapkannya. Bahkan mudah-mudahan dia bisa bahagia bersama keluarganya dunia dan akhirat. Amin. Kita doakan ustadz ini. Inilah beliau. Apakah bulan bintang simbol Islam? Apakah betul umat Islam menyembah dewa bulan dan dewa matahari? Ingat, bulan bintang itu dewa bulan dan dewa matahari. Dan ini kekeliruan yang harus kita luruskan. Zionis Yahudi, mereka memerangi kita dalam 3 ranah: simbol, ritual, dan arsitektur. Nah, bulan bintang itu biasa suka dipasang di atas kubah. Di dalam teknik arsitektur Islam, ma fawqal kubbata fahuwal muazzam. Segala sesuatu yang di atas kubah adalah yang diagungkan. Sementara banyak masjid-masjid yang membangun di atas kubah itu bulan bintang. Apakah umat Islam menyembah dewa bulan dan dewa matahari? Tidak. Dan ada inisiatif diganti dengan lafaz Allah. Oh, berarti umat Islam selama ini telah musyrik, mensejajarkan antara Allah dengan bulan bintang. Le symbole du croissant de lune et de l'étoile. Qui a ajouté ça dans le symbole de l'islam? Ah, c'est les juifs. Et ensuite, les musulmans ont pris ça comme symbole pour mettre dans leur drapeau, dans leur mosquée. Silakan Bapak Ibu buka akun illuminati.com. Ya, di sana dikatakan mereka kaum Illuminati mengatakan, kami mengambil alih dunia, menanamkan hegemoni kepada dunia melalui 2 ranah, simbol dan arsitektur, media visual dan arsitektur. Nah, ini yang sayang sekali, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, ini jarang diperhatikan ketika kita membangun masjid. Kenapa ada menara masjid? Dan kenapa menara masjid dibikin tinggi? Karena ini terkait dengan penetapan waktu sholat. Selama ini kita keliru, Bapak Ibu. Waktu sholat kita berdasarkan jam. Adakah dalil sholat subuh jam sekian, sholat duhur jam sekian? Apa-apa begitu hadis dari Rasulullah? Tidak, Bapak Ibu. Sholat subuh itu ketika fajar terlihat. Ketika terlihat putih itu kecil, tipis, itu sholat fajar, sholat subuh. Sholat zuhur ketika bayangan kita condong, ketika matahari tergelincir ke barat, bayangan kita condong sedikit ke timur, itu waktu zuhur. Asar adalah ketika bayangan kita sama panjangnya dengan tinggi kita. Maghrib ketika bulatan matahari tenggelam persis di bawah ufuk dan merah terlihat di barat, itu waktu maghrib. Selama ada rona merah masih ada waktu maghrib. Dan isya ketika taghibu syams fil maghrib, gelapnya bagian barat, tidak terlihat lagi matahari. Nah, itu waktu isya. Maka dibikinlah menara tinggi-tinggi, fungsinya untuk melihat matahari. Sekarang sudah kehilangan fungsinya menara. Betul Bapak Ibu? Apakah orang sekarang faham menara itu fungsinya untuk itu? Kemudian muazin naik ke atas, dia adzan di atas, tapi adzan di atas nggak kedengeran. Maka ada inisiatif muazin tetap ada di bawah, ya, pakai speaker. Yang ada seseorang yang naik ke atas melihat. Begitu terlihat fajar, yang di atas teriak, fajar, adan. Ya mending kalau yang muazinnya bisa dengar. Kalau yang muadzinnya lagi peluk, dia nggak dengar, teriak-teriak nggak kedengeran. Nah, muncullah ide menggunakan bedug. Maka dibikinlah bedug dipasang di menara. Maka ketika terlihat fajar, duk. Nah, itu sejarahnya Bapak Ibu. Sekarang bedug pun kehilangan fungsinya, betul? Azan tetap berdasarkan jam, tit, tunjukkan sunahnya. Itu jam ketetapan waktu dibuat 35 tahun yang lalu. Orang yang buatnya sudah meninggal dunia. Apakah masih sesuai? Bukankah matahari mengalami pergeseran?
Ini Bapak Ibu, ini sunnah yang hilang. Kemudian kubah, apa fungsi kubah Bapak Ibu? Kita ini umat manusia itu transmitter energi. Umat manusia transmitter energi. Gini Bapak Ibu sekalian, kalau kita berjalan, di depan ada pertigaan jalan, kita belok ke kanan. Di kanan kita berpapasan dengan Ustadz Abdul Somad. Ada UAS. Assalamualaikum UAS. Waalaikumsalam. Siapa kamu? Saya Fulan Ustadz, dari Rengat Ustadz. Masya Allah. Ustadz selfie Ustadz ya. Prak. Gimana perasaan kita? Senang apa takut? Senang. Lain halnya ketika kita belok kiri, di kiri kita berpapasan dengan seorang preman, wajahnya menyeramkan, penuh dengan tato. Udah gitu premannya belum pensiun lagi. Karena kalau preman udah pensiun berarti ada dia masjid kan, hijrah ya. Biasanya preman kalau sudah pensiun di masjid. Maka ini preman belum pensiun. Wajahnya menyeramkan, penuh dengan tato. Kira-kira perasaan apa yang muncul dalam hati kita? Senang apa takut? Takut. Kenapa berbeda? Kalau ketemu ustadz senang, kalau ketemu preman takut. Energi Bapak Ibu. Aktivitas siapapun manusia di sebuah ruangan, di sebuah gedung, itu adalah aktivitas energi, dan energi itu akan tersalurkan oleh bagian atap dari gedung tadi. Dan bagian penyaluran energi terbaik adalah kubah. Dan dalam arsitektur Islam, para ahli arsitektur bersepakat, ma fawqal muazzam, ma fawqal kubbata fahuwal muazzam. Sesuatu yang berada di atas Ka'bah, di atas kubah, itulah yang diagungkan. Maka banyak yang membuat di atas kubah itu lafaz Allah. Tapi kenapa ada bulan bintang? Bukankah Allah pernah memerintahkan pada kita untuk tidak menyembah bulan dan menyembah bintang? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Surat Fussilat Bapak Ibu. Wa min ayatihi al-lailu wan-nahar wasyamsu wal-qamar. La tasjudu lisyamsi wala lil-qamar wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Dan sebagian dari tanda kekuasaan Allah adalah bulan, siang, malam dan siang, bulan dan matahari. Janganlah kamu sujud kepada bulan dan bintang, pada bulan dan matahari, tapi sujudlah kepada Allah yang menciptakan mereka semua. Kalau memang kalian hanya kepada Allah menyembah. Ini Bapak Ibu sekalian mati Allah. Bagaimana mereka ingin sekali membatalkan akidah kita, hatta fi shalah, sehingga dalam salat. Ya Bapak Ibu, kenapa kami cerewet dalam hal ini? Karena ini terkait dengan tauhid. Ya. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ilahan akhar. Masjid ini adalah milik Allah, maka jangan kau seru selain daripada Allah. Jangan kamu berdoa kepada selain Allah. Ya, hanya Allah yang kita seru di masjid ini, jangan yang lain. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Simbol-simbol yang digunakan oleh orang-orang kafir Yahudi, Illuminati terhadap Tuhan mereka muncul di masjid-masjid. Simbol yang mana Ustaz? Perhatikan yang satu ini Bapak Ibu sekalian. Ritual Zionis Yahudi atau Kabalah menyesatkan kita. Dajjal menyesatkan manusia dalam tiga ranah: simbol, ritual, dan arsitektur. Simbolnya segitiga. Segitiga milik siapapun. Bahkan Rasulullah SAW di dalam Sama'i Tirmidzi dikatakan beliau itu punya cincin yang bentuk cincinnya kalau dicapkan membentuk segitiga. Maka Rasulullah tulis di tengah-tengahnya, Allahu wahdah la syarikalah Muhammad abduhu wa rasuluh. Di kanannya inna syani'aka huwal abtar. Ya. Yang kirinya tawajjah ila ma syi'ta. Ya. Itu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Nah, segitiga milik siapapun, tapi mereka membuat segitiga itu kemudian disimbolkan dengan satu mata di dalamnya. Jadi bukan lagi untuk Allah tapi untuk si mata satu. Itulah kenapa simbol FPI segitiga, karena itu simbol tauhid dulu yang digunakan Rasulullah. Sekarang tauhidnya dihilangkan, diganti dengan satu mata. Dan ritual-ritual penyembahan Dajjal selalu ada simbol-simbol itu. Segitiga, satu mata, dan api. Contohnya yang satu ini Bapak Ibu. Perhatikan. Ini adalah ritual penyembahan kepada Dajjal Bapak Ibu. Namun sayang sekali tidak sedikit manusia yang kemudian tidak menyadarinya. Bahkan ketika ada yang mengingatkan, ketika ada seseorang yang mengingatkan, cocok logi peramal itu. Masya Allah, kita lihat di hadapan Allah nanti.
Sudah jelas, sangat halus Allah memberikan ini. Mereka tidak mengikuti kajian saya dari awal. Mereka hanya mengambil sepotong, lalu mereka upload, lalu mereka kasih judul semau mereka demi menjatuhkan saya. Saya tidak sakit hati, saya tidak tersinggung Bapak Ibu. Cuma saya kasihan sama mereka, sibuk mencari-cari kesalahan orang lain. Merasa diri paling benar, yang lain salah. Ahlul bid'ah, mereka ahlus sunnah. Seolah-olah mereka sudah memegang kunci surga Bapak Ibu. Hati-hati Bapak Ibu sekalian. Kemunculan kelompok seperti ini adalah tanda kiamat telah dekat. Ya. Satakunu fi akhir zaman, sayakhruju fi akhir zaman qaumun, akan muncul di akhir zaman satu kaum tahkiruna salatakum ma'a salatihim. Kalian akan meremehkan salat kalian dibandingkan dengan salat mereka. Hebat Pak ibadah mereka. Wa tahkiruna qira'atakum ma'a qira'atihim. Kalian akan minder ketika mendengar mereka baca Quran, mengkaji Quran. Dahsyat gitu. Penuh yang hadir kalau mereka bicara tentang Quran dan Islam. Wa tahkiruna a'malukum ma'amalihim. Kalian akan minder meremehkan bacaan Quran kalian, amal kalian dengan amal mereka. Tapi apa kata Rasulullah? Hum yamrukuni minad din kama yamruku sahamu min ramyatih. Mereka lepas dari Islam seperti anak panah yang lepas dari busurnya lalu menembus bidikannya. Bapak Ibu rahmati Allah, Allahu Akbar. Rasulullah menggambarkan mereka akan lepas dari agama Islam seperti mereka anak panah yang lepas dari busurnya. Bapak Ibu rahmati Allah, kalau anak panah lepas dari busurnya balik lagi tidak? Anak panah terlepas dari busurnya balik lagi tidak? Tidak. Mereka lepas dari Islam seperti anak panah. Balik lagi terhadap Islam? Tidak. Di zaman Rasulullah SAW ada seorang sahabat. Maksud saya ada seseorang. Para sahabat kagum padanya. Setiap kali para sahabat datang, dia sudah ada di masjid duluan. Ya, ketika diperhatikan sholatnya kagum para sahabat, luar biasa nih orang. Dan kalau baca Quran, Masya Allah, tidak terkalahkan. Seolah-olah Quran turun untuknya. Dan kalau bicara Islam, dia yang paling paham. Sampai-sampai pikiran para sahabat, andaikan ada Nabi setelah Rasulullah SAW, pastilah dia orangnya. Lalu mereka cerita sama Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ta'ajab Nabi hadar rajul. Wahai Rasulullah, kami kagum kepada orang ini. Kami kagum kepada orang ini. Kami kagum dengan salatnya, kami kagum dengan Qur'annya, dan kami kagum dengan amal ibadahnya. Laula kana nabiyyun ba'daka ya Rasulullah, lahuwa nabiyyu. Andaikan ada nabi setelah Anda, dialah pasti nabinya. Maka apa kata Rasulullah SAW? Duluni aina huwa, tunjukkan padaku mana orang yang kau maksud. Ha huwa ya Rasulullah, itu orang yang sedang salat. Hah? Hadzal ladzi ta'ajabuna bih, apakah ini yang kalian kagumi dia? Betul ya Rasul, dia. Aku demi Allah tidak melihat kemuliaan pada orang ini. Yang aku lihat justru bekas tamparan setan di wajahnya. Hati-hati Bapak Ibu, jangan salah hijrah. Banyak fitnah di akhir zaman ini. Mereka mengaku paling sunnah dan lain bid'ah. Haram bergabung dengan majelis ahli bid'ah. Maka mereka nggak pernah ikutan kajian kita. Mereka punya kajian sendiri. Betul Bapak Ibu, sudah muncul kelompok ini? Sudah muncul belum? Ada di sini? Hati-hati Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kembali ke sini. Inilah ritual penyembahan kepada iblis dan dajjal yang tidak disadari, dan banyak yang menjadi korbannya adalah gadis-gadis milenial, anak-anak milenial. Perhatikan simbol ini. Apakah ini ritual tanpa makna? Ada maknanya Bapak Ibu. Mohon maaf ada suaranya ini untuk membuktikan kalau ini ritual mereka. There are dark forces working behind the scenes, but people are too distracted by the entertainment and music business so that they can prepare the arrival of their Messiah without any resistance. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. Inilah yang disebut dengan ritual penyembahan Dajjal. Ritual penyembahan Dajjal. Baik Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi Bapak Ibu, simbol Tuhan zaman dulu disimbolkan dengan segitiga. Ya. Nah, kemudian kenapa muncul satu mata? Begini Bapak Ibu rahmati Allah. Kita lompat ke Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa
adalah nabi yang istimewa. Beliau lahir tanpa seorang ayah. Sebentar Bapak Ibu, ini mic-nya keluar apa ke dalam? Ke dalam? Tidak keluar? Ke dalam Pak ya? Bisa air panas. Ada banyak non-muslim di luar? Tidak ada? Nggak apa-apa Bapak Ibu, aman ya? Bapak Ibu perhatikan yang satu ini. Ini adalah Masjidil Aqsa. Aqsa itu alun-alun Bapak Ibu. Di dalamnya ada banyak masjid. Ini saat kami memasuki Masjidil Aqsa tahun 2016 Bapak Ibu. 2017. Kami masuk melalui Babul Amun. Seperti biasa kami setiap umrah selalu kami bawa ke Al-Aqsa jamaah. Beginilah kota para nabi dan rasul. Sudah terlihat Dome of the Rock berkubah kuning. Seperti ini perjalanan menuju setiap pintu gerbang Al-Aqsa selalu dijaga oleh tentara Israel. Dan ciri kita sudah masuk ke gerbang Al-Aqsa adalah gerbangnya dari besi dan dicat hijau. Di depannya ada tentara Israel berjaga-jaga lengkap dengan senjata mereka. Kami sangat berhati-hati sekali karena sekeliling kami banyak CCTV dan tentara Israel mengawasi kita. Nah, kita sudah memasuki area Al-Aqsa. Kita lihat ada Dome of the Rock. Dan ini ketika masuk ke dalam, sudah terlihat ada Dome of the Rock, masjid berkubah emas. Atau disebut Dome of the Rock karena di dalam masjid ini terdapat batu yang dinaiki Rasulullah ketika Mi'raj ke langit, naik ke Sidratul Muntaha. Atau juga disebut Qubatus Sohra karena disinilah terdapat emas berwarna kuning, Sohra. Ya. Ini ada surat Yasin sekelilingnya dan ini ada surat Al-Isra sekeliling daripada masjid ini. Dan ini perjalanan menuju masjid. Kalau terus ke dalam melewati masjid ini, kita akan sampai ke Masjid Qibli. Nah, ini perjalanan ke Masjid Qibli. Disebut Masjid Qibli karena di masjid inilah para sahabat di zaman Rasulullah salat pertama kali menghadap ke Ka'bah, salat asar. Ya. Astagfirullah, kok malah ininya kelihatan. Cantik-cantik ya Pak ya? Mas, gadis sana cantik-cantik Mas. Susah dicari yang jeleknya Mas. Sekasian mereka dibantai sama Yahudi, mending ditikah sama abang. Mau Bang? Nah, ini perjalanan menuju Dome of the Rock Bapak. Masjid Qibli Bapak sekalian. Nah, ini depan kita Masjid Qibli. Di sinilah para sahabat salat asar berjamaah pertama. Salat pertama menghadap ke Ka'bah. Ka'bah ada di belakang masjid ini. Ada di arah selatan. Di arah di arah selatan ke barat ya, tenggara ya, arah tenggara. Nah, masjid yang dinokan Rasulullah SAW salat berjamaah adalah ke sebelah sini, terus kita sebelah sini ada lantai. Nah, di bawah lantai itulah terdapat Masjid Marwani. Ya, ini Masjid Marwani ini. Dan ini batu Mi'raj yang dinaiki Rasulullah SAW ketika Mi'raj naik ke langit. Ini batu Mi'rajnya sebesar ini Bapak Ibu. Inilah batu yang digunakan Rasulullah naik ke langit ke Sidratul Muntaha. Ini sedang dibersihkan. Dan di bawahnya dia terapung memang Bapak Ibu. Ini di bagian bawah dari batu tadi. Kita bisa sholat di dalamnya, di bawahnya. Nah, kaum muslimin sedang sholat di bawahnya.
Dan ini Masjid Marwani. Masjid Marwani adalah masjid yang digunakan Rasulullah salat berjamaah dengan 1.500 nabi dan Rasulullah menjadi imamnya. Rasulullah berdiri di sini menjadi imam. Rasulullah bertemu dengan nabi-nabi Bani Israel. Dan di sinilah terdapat mihrab Siti Maryam. Nah, ini mihrab Siti Maryam, bagian sudut, bagian ujungnya. Nah, di sinilah Nabi Isa dibesarkan oleh Nabi Siti Maryam. Siti Maryam dibesarkan oleh Nabi Zakaria. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah, di tempat seperti inilah para pendeta Sanhedrin mereka mengajarkan Taurat. Ketika itu Nabi Isa alaihissalam hampir seusia dengan Nabi Yahya. Masih ada waktu? Masih ya? Lanjut Bapak Ibu. Sampai jam berapa? Sampai subuh. Nah, saya tagih sampai subuh ya. Baik. Bapak Ibu rahmati Allah. Nabi Zakaria membawa Nabi Yahya dan Nabi Isa masih usia 7 tahunan. Sejak kecil dibawa ke situ ya, beribadah, sholat di situ. Suatu hari tanpa ketahuan Nabi Zakaria, para pendeta Sanhedrin mereka menghapus Taurat dari tempatnya. Yuharifunal kalima an mawadih. Lalu mereka menulis ayat Quran dengan tangan mereka, ayat-ayat Allah dengan tangan mereka, maksudnya ayat-ayat palsu. Summa yaktubunal kitaba bi aydihim summa yaquluna hada min indillah. Lalu mereka mengatakan ini datang dari Allah, padahal itu bukan dari Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, sesungguhnya Allah telah berfirman di dalam Taurat tentang hal ini. Inilah dibacakan ayatnya. Nabi Isa yang baru 7 tahun mendengar, loh, kok Taurat kayak gitu? Kalian berdusta. Taurat tidak seperti itu. Nah, inilah kenapa Allah selain mewahyukan Injil, diwahyukan pula Taurat. Karena pada saat itu Taurat telah dipalsukan oleh para pendeta Sanhedrin. Ya, maka Nabi Isa diilhamkan Taurat untuk mengembalikan Taurat kepada makomnya. Naik tuh Nabi Isa ke atas meja, Bapak Ibu. Wailun lakum, celaka kalian. Innakum tuharifuna al-kalima an mawadih. Kalian telah merubah ayat Taurat dari tempatnya. Taurat tidak begitu. Nih, Taurat seperti ini. Kaget tuh para pendeta Sanhedrin. Wah, benar nak? Kamu tahu nak? Dari mana kamu tahu nak? Allah yang mewahyukan kepadaku. Hati-hati kalian. Setiap kali pendeta Sanhedrin menyampaikan ayat ceramahnya, setiap kali itu pula dibantah sama Nabi Isa. Nabi Isa baru usia 7 sampai 8 tahun. Maka marah tuh pendeta Sanhedrin. Kumpul. Ya anak kalau kita biarkan tekor kita. Gimana caranya? Kita bunuh saja. Bagus, betul kita bunuh. Tunggu dulu, kita kan pesuruh Tuhan. Gak boleh kita membunuh. Apalah jadinya mak kalau kita membunuh? Gampang. Kita kan sudah terbiasa ngarang ayat-ayat Allah. Kita bikin cerita. Kita hasutkan kepada para raja-raja Romawi agar merekalah yang membunuh Isa bin Maryam. Maka dibuatlah dongeng yang mereka buat, ditulis seolah-olah itu adalah dari Allah. Dibuatlah doktrin Tuhan bingung, Bapak Ibu. Pernah mendengar doktrin Tuhan bingung?